Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran matematika kali ini. Oke, untuk video kali ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah multimedia pembelajaran, yaitu ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Sukirwan SPD MPD. Nah, video kali ini tuh berfokus pada materi matematika, yaitu dimensi 3. Bagi teman-teman semuanya yang memang kurang paham dan ingin pemahaman yang lebih mendalam mengenai dimensi 3, video ini cocok untuk teman-teman semua saksikan. Oke, untuk sebelum kita ke materi inti dimensi 3, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya, Arum Eka Nurpatiwi dengan NPM 222151114 dari Multimedia Pembelajaran KRSB dengan jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke materi inti yang akan kita pelajari. Nah, apa sih yang akan kita pelajari pada video pembelajaran dimensi 3 kali ini? Untuk video kali ini, kita hanya akan belajar titik garis bidang, kedudukan titik garis dan bidang, serta jarak titik ke. Nah, untuk materi sudut antara itu akan kita bahas di video selanjutnya atau di pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari mengenai titik garis dan bidang. Oke, apa sih titik itu? Untuk pemahaman kita yang sudah kita dengar dari mana-mana, titik itu kan merupakan sebuah tanda noktah yang mana tidak memiliki ukuran. Dilukiskannya itu dengan tanda noktah kan. Nah, si tanda noktah tersebut itu berbentuk seperti lingkaran, yang lingkaran tersebut itu memiliki isi atau dihitamkan seperti gambar di sini. Nah, tanda noktah tersebut itu memiliki sebuah nama yang biasanya itu menggunakan huruf kapital, huruf abjad kapital seperti ini, yaitu huruf A. Maka titik ini dinamakan dengan titik A, seperti itu. Atau bisa aja kita menggunakan huruf-huruf abjad yang lainnya. Lalu ada garis. Nah, garis ini simpelnya itu merupakan beberapa titik yang kita hubungkan sehingga membentuk sebuah garis. Seperti ini. Ini kita mempunyai titik A, titik B, dan titik C. Lalu kita hubungkan dari titik A ke titik B ke titik C. Maka terbentuklah sebuah garis. Nah, garis ini kita sebut dengan garis ABC. Atau bisa aja kalau ketika garis B ini tidak ada, hanya ada titik A dan titik C saja, lalu kita hubungkan, maka itu dinamakan dengan garis AC, seperti itu. Jadi, garis itu gabungan atau hubungan dari antara titik-titik yang kita miliki. Nah, garis itu kan tidak mempunyai panjang, jadi panjangnya itu tak hingga, sehingga garis itu tidak mungkin dapat digambar seluruhnya. Lalu ada bidang. Nah, bidang ini seperti yang kita lihat itu adalah kumpulan atau gabungan dari garis-garis dan titik tersebut yang sesuai dengan aturan. Jadi, misal kita letakkan titik A di sini, titik B di sini, titik C di sini, dan titik D di sini. Lalu kita hubungkan dengan sebuah garis. Jadi ini garis AB, garis BC, garis CD, dan garis DA. Maka terbentuklah sebuah bidang persegi panjang. Seperti itu. Bisa aja kalau misalkan kita letakkan titik A di sini, titik C di sini, dan titik B di sini. Maka itu membentuk sebuah bidang ABC. Seperti itu. Jadi, bidang itu mempunyai luas tak hingga, sehingga yang dapat digambar itu hanya sebagiannya saja. Dengan demikian, bidang yang tergambar itu masih bisa diperluas ke semua arah. Itu untuk pengenalan titik, garis, dan bidang. Oke, disclaimer terlebih dahulu, untuk materi dimensi 3 ini, kita akan flashback mengenai materi trigonometri dan aturan trigonometri dan Pitagoras. Jadi untuk teman-teman semuanya memang masih belum paham mengenai trigonometri, terutama aturan sinus, kosinus, dan aturan sinus dan kosinus, ataupun teman-temannya, mungkin teman-teman semuanya bisa untuk dibuka kembali buku mengenai materi Pitagoras dan trigonometri tersebut, karena di sini kita akan banyak menggunakan aturan kosinus lalu Pitagoras seperti itu. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang. Nah, pertama, kedudukan titik. Maksud dari kedudukan titik itu apa sih? Nah, seperti ini. Ini ada contoh gambar. Ini kita memiliki sebuah garis G dan titik T. Berarti ini merupakan kedudukan titik pada garis.
Nah, si titik pada gambar yang pertama ini, titik T tersebut terletak banget pada garis G. Kayak memotong, tapi tidak memotong gitu. Jadi benar-benar kayak letaknya di sana banget gitu. Maka ini dinamakan titik T yang terletak pada garis G. Berarti kedudukan pada gambar ini, titik T-nya itu terletak pada garis G. Sedangkan untuk pada gambar ini, kedudukannya itu titik T terletak di luar dari garis G. Jadi kedudukannya di luar dari garis G. Itu merupakan kedudukan pada garis. Untuk kedudukan pada bidang, nah pada gambar di atas ini, titik A-nya itu terletak di atas di luar dari bidang ini. Maka kedudukan titik A tersebut adalah di luar bidang. Sedangkan untuk gambar di bawahnya, titik B ini terletak banget pada bidangnya. Maka kedudukan titik B ini adalah terletak pada bidang. Itu untuk kedudukan titik pada garis dan bidang. Oke, selanjutnya. Kedudukan garis terhadap bidang. Nah, ada yang dinamakan dengan garis sejajar bidang. Ini maksudnya adalah apabila si garis tersebut itu tidak memiliki titik persekutuan. Contoh, yang kita highlight di sini itu adalah bidang ABCD. Dan kita letakkanlah sebuah garis sembarang yang memang garis tersebut ketika diletakkan itu tidak memiliki titik persekutuan. Titik persekutuan di sini artinya adalah ketika si garis tersebut itu terletak pada salah satu titik pada bidang yang kita highlight gitu. Nah, ini kan garis HF itu di atas, sedangkan bidang ABCD itu di bawah. Maka itu tidak ada titik persekutuan, maka garis ini adalah sejajar dengan bidang. Lalu ada garis berimpit bidang. Artinya apabila memiliki lebih dari satu titik persekutuan. Nah, contohnya ini. Kita kan meng-highlight bidang ABCD. Lalu ada garis BD di sini. Nah, si garis BD ini kan menggunakan titik B dan D, di mana si titik B dan D itu juga digunakan pada bidang ABCD. Nah, titik B dan D itu merupakan titik persekutuan, itu yang dinamakan dengan titik persekutuan. Maka, si garis tersebut itu memiliki dua titik persekutuan, yaitu titik B dan titik D, sehingga disebut dengan berimpit dengan bidang. Itu kedudukannya. Lalu yaitu yang terakhir ada garis memotong bidang. Artinya, si garis tersebut itu hanya memiliki satu titik persekutuan. Seperti pada gambar di sini, ini kita ada garis HB. Lalu kita bidang menggunakan bidang ABCD. Nah, titik persekutuan di sini yaitu titik B. Untuk titik H kan tidak terletak pada bidang ABCD. Jadi kita hanya memiliki satu titik persekutuan yaitu B saja. Maka itu merupakan garis yang memotong pada bidang ABCD. Seperti itu. Lanjut, kedudukan garis terhadap garis. Nah, ada yang dinamakan dengan dua garis berpotongan. Apabila keduanya itu terletak pada satu bidang dan satu titik persekutuan. Jadi maksudnya, segaris tersebut itu terletak pada bidang yang sama ketika kita kita panjangkan garis tersebut, kedua garis tersebut, itu membentuk sebuah titik potong atau titik persekutuan, titik pertemuan. Nah, kayak ini, garis AB dan garis BC. Ketika kita panjangkan, itu terdapat titik potong B. Nah, titik potong B ini merupakan titik persekutuan, maka dua garis tersebut itu berpotongan. Lalu, ada dua garis sejajar. Apabila keduanya itu terletak pada satu bidang dan tidak memiliki satu titik persekutuan. Nah, ini kan mereka garis AB dan garis DC ini sama-sama terletak pada bidang ABCD. Tetapi ketika kita panjangkan kedua garis tersebut itu tidak membentuk sebuah titik potong, maka kedua garis tersebut adalah dinamakan sejajar kedudukannya. Lalu ada dua garis berimpit. Nah, dua garis berimpit ini apabila terletak pada satu bidang yang sama dan memiliki lebih dari satu titik persekutuan, kayak contohnya garis AP dan garis PB. Itu merupakan contoh dari dua garis yang berimpit. Lalu ada dua garis bersilangan. Apabila keduanya itu tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan. Tadi kan kita hanya menggunakan bidang ABCD-nya saja. Nah, sedangkan untuk dua garis bersilangan ini kita menggunakan dua bidang yang berbeda. Ini ada contoh bidang EFGH dan bidang BFGC. Nah, pada bidang EFGH terdapat garis HF, pada bidang BCGF terdapat garis
BG. Ketika kita panjangkan atau kita hubungkan dari kedua garis tersebut tidak membentuk suatu titik persekutuan, maka kedua garis tersebut bersilangan.